Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman, rekan-rekan yang sudah berkesempatan berkenan hadir pada kajian pada asar sebelum pulang ke kediamannya masing-masing pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik, selalu memberikan bimbingannya, hidayahnya agar kita semua bisa senantiasa berada di jalan yang benar. Kita selalu ingin berterima kasih kepada Allah karena walaupun nikmatnya begitu banyak, tiada hentinya, namun sejujurnya kita masih belum maksimal menuruti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu jangan pernah bosan untuk bersyukur, bertahmid minimal sekali dengan lisan, dan tentunya jangan buru-buru merasa sudah sangat berterima kasih kepada Allah ketika itu hanya baru sebatas lisan. Karena sebenarnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syukur. Syukur dalam makna sesungguhnya, syukur lisan, syukur hati, syukur perbuatan, syukur sikap. Syukur yang paling berat itu adalah syukur hati dan syukur sikap. Kalau syukur lisan sepertinya mudah, ringan, alhamdulillah. Tapi apakah hatinya benar-benar bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Apakah sikapnya benar-benar mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita kan kalau sesama makhluk, sesama manusia selalu terima kasih, jangan lupa terima kasih. Dan orang yang pintar berterima kasih biasanya dicintai. Bayangkan terima kasihnya ke Allah, maka pasti akan dicintai oleh Allah. Hanya tidak cukup dengan lisan atau sebatas lisan, tapi hati pun harus sama. Ya. Kajian kita hari ini tentang berterima kasih sebenarnya. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya. Kedua orang tua yang telah melahirkan. Kalau ibu doang kan nggak ada bapak, nggak ada ayah, kita nggak bakalan ada. Kecuali Nabi Isa. Jadi keduanya berperan dalam menghadirkan kita ke muka bumi ini. Kemudian keduanya juga yang membesarkan, membimbing, mendidik, mengarahkan, melindungi. Ya. Itu yang terlihat, walaupun hakikatnya semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bicara soal orang tua, ya bicara soal terima kasih, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah berbakti kepada orang tua. Nah itu terima kasih sama orang tua. Kan ayat-ayat menyebutkan itu. Hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin, ibunya yang sudah mengandungnya berbulan-bulan dalam keadaan yang berat, ya, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, ibunya yang sudah memberinya ASI bahkan sampai 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, si ayah yang dapat anak, dia punya tanggung jawab untuk menghidupi, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, tugas orang tua untuk mendidik anak. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh orang tua kita, ya. Dan itu semua menjadi alasan penting kenapa setelah tauhid, setelah bertauhid, setelah perintah untuk menyembah Allah, maka berikutnya langsung berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ya, jadi rekan-rekan, maka nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Al-Quran nggak pernah lebih mendahulukan anak yatim dari orang tua. Karena ada orang, saya punya rumah panti asuhan anak yatim. Orang tua Anda bagaimana? Masih ada, tapi saya clash sama orang tua. Itu bukan orang baik, Pak. Apa aja ada skala prioritas, benar nggak, Bapak? Iya kan? Ini kita misalnya gak ada baju, entah bagaimana bencana alam, cuman dapat sarung aja. Itu sarung pakai buat ngapain, Pak? Tutup kepala, tutup badan, atau tutup dari pusar ke bawah? Pusar ke bawah kan? Prioritas. Hidup itu selalu tentang prioritas. Lagi kita bekerja, berkarir, berprofesi, menerima penghasilan, pasti pengeluarannya diatur dengan skala prioritas. Makan juga sama kan? Harus ada karbohidrat. Ya, bentuknya bisa beragam. Semua hidup dengan sistem itu. Itu sistem kehidupan. Begitu orang gagal memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan, maka pasti hidupnya akan berantakan. Maka itulah kenapa salah satu alasan penting kenapa agama harus hadir mengajari kita tentang prioritas. Apa yang harus dinomorsatukan, apa yang menjadi pondasi, apa yang harus menjadi awal dari sebuah kebaikan. Nah, bicara kan di semesta ini, Allah makhluk, Khaliq makhluk. Khaliq Allah Azza wa Jalla udah nggak bisa dinegosiasikan kepentingannya. Ia yang maha agung, yang maha kuasa, paling penting. Maka kemudian semua sifat-sifatnya diawali dengan kata maha, iya kan? Udah nggak ada lawan. Setelahnya kita bertemu dengan berbagai jenis makhluk, dengan berbagai keadaan. Manusia, tetangga, teman sejawat, fakir, miskin, orang punya hutang, du'afa, orang terusir, ibnu sabir dalam perjalanan, apapun, semua keadaan itu. Ukuran orang baik itu nomor satunya, jika itu tentang muamalah kepada sesama manusia, maka nomor satunya adalah birrul walidain. Birrul walidain. Dia baik gak sama orang tuanya? Ya, kepada orang tua. Rekan-rekan masih punya semua orang tuanya? Masih? Alhamdulillah masih ya. Kalau saya udah nggak ada, dua-duanya nggak ada. Ya. Bersyukurlah kalau masih ada orang tua. Kenapa? Masih ada pintu surga yang mudah diakses. Jadi birrul walidain. Nah, pertanyaannya kita masih bahas tema ya. Apa itu birru itu artinya jawami'ul khair. Semua jenis kebaikan. Jadi nggak ada batas.
Nggak perlu kemudian memilih jenis kebaikan tertentu, nggak. Semua yang baik, maka itu masuk dalam kategori bir, al-bir. Semua jenis kebaikan. Baik apa baik? Baik definisinya maqalaba naf'uhu ala darrih, sesuatu yang lebih dominan manfaat daripada mudarat. Itu baik, khair. Nah, kalau bir, semua jenis kebaikan. Artinya segala sesuatu yang lebih dominan manfaat dari mudarat, maka lakukanlah terhadap orang tua kita. Masya Allah. Jadi mudah. Makanya pakai kata bir. Mudah sekali. Dan harus banyak berarti. Kalau pakai khairul walidain, mungkin akan terbatasi. Hanya beberapa jenis kebaikan saja. Tapi ketika Allah pakai bir, baik yang sesungguhnya, baik yang masuk ke dalamnya semua jenis kebaikan, maka kepada orang tua harusnya kita nggak pernah kehabisan ide untuk berbuat baik. Ada saja yang bisa dilakukan. Apa coba? Orang tua kita apa? Sehat, masih muda, nggak sakit-sakitan, duit banyak, bahagia. Ada yang bisa dilakuin nggak? Kira-kira? Hah? Oh Pak, ada nggak? Kalau sakit jelas kan? Diobati, dibawa ke dokter, ditemani, dibantu, dan seterusnya. Ini enggak sehat. Kalau miskin, gampang, tinggal kasih duit kan, bantu ekonominya. Ini enggak. Berada, bahkan mungkin lebih berada dari anaknya. Iya kan? Sehat, apalagi? Ada yang nemenin, pembantunya banyak, bisa kemana-mana, temennya banyak, anaknya ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Hah? Apa? Doa. Aywa. Tapi kan kalau doa nggak berhubungan langsung. Ada nggak yang bisa dilakukan berhubungan langsung? Ada nggak? Ini baru pertanyaan ujian pertama nih. Menjadi pendengar yang baik, iya kan? Orang itu biasanya seiring bertambahnya usia, dia makin banyak ngomong atau makin ingin didengar omongannya. Biasanya begitu. Ya kan? Orang tua tuh begitu. Belum tentu teman-temannya mau ngedengerin dia. Kita sebagai anak siapkan waktu, perasaan, betah sama orang, dengerin aja. Oh gitu ya ya. Gitu ya mak ya, oh iya iya, cerita macam-macam, ya kan? Udah itu doang? Enggak juga. Emang orang tua kita malaikat? Enggak kan? Orang tua kita manusia. Kalau kita manusia kok, masa anaknya manusia orang tuanya malaikat? Berpotensi salah dalam omongannya, dalam sikapnya. Anak harus terus belajar. Gimana ya caranya nih? Anak nggak bertugas mendidik orang tua, nggak sama sekali. Kan nggak ada dalilnya, nggak ada ayat, nggak ada hadis tugas anak mendidik orang tua, ini nggak ada. Tapi orang tua ini masalah nih, karena anaknya terus belajar agama, akhirnya dia mengidentifikasi, mendeteksi beberapa hal dari orang tuanya yang nggak tepat menurut pandangan agama. Mau dinasihati bukan tugas anak. Iya kan? Maka anak harus terus belajar jadi anak hebat untuk menemukan cara terbaik birrul walidainnya, memberikan pencerahan kepada orang tuanya. Jadi konteksnya harus birrul walidain. Masya Allah, birrul walidain. Misal apa ya? Paling sederhana aja. Entah bagaimana tiba-tiba beliau itu nggak lagi berbismillah setiap mengawali sesuatu. Ya kan? Birrul walidain, datang si anak. Ibu minum, bismillah ibu. Kan padahal niat si anaknya pengen berbuat baik sama orang tuanya. Maka kebaikan yang ia lakukan biar mendatangkan berkah dari Allah, ia ucapkan bismillah. Ya. Begitu orang tuanya mulai berghibah, cerita keburukan tetangga, cerita keburukan orang lain, maka si
Anak, apa yang dilakukan si anak? Langsung dia samber. Begitu mulai cerita pertama, dia nggak biarkan orang tuanya menyelesaikan ceritanya. Dia langsung bilang apa? Ya Allah, mak, doain aku ya mak ya, jangan sampai kayak orang itu. Ya kan? Kata maknya apa? Enggak lah, kamu anak emak, mana mungkin kayak si fulan itu. Ya kan, manusia mana tahu mak, aku temanku nggak jelas. Misalnya, ya kan? Doain ya mak. Jadi dialihkan atensi si emak, atensi si ayah, orang tuanya, agar jangan sampai melanjutkan ghibahnya. Ya, itu birrul walidain, birrul walidain. Ya. Oh, nggak pernah ngaji, nggak pernah mau tilawah Quran, sibuk dengan sesuatu yang nggak penting di usia tuanya. Ngasih anak dalam konteks birrul walidain, dia hadiahkan maknya mushaf Al-Quran di awal Ramadan. Ibu, ini hadiah buat ibu. Kamu nyuruh ibu ngaji? Ya enggak, aku pengen kasih hadiah, masa nggak boleh? Semua orang juga aku kasih Quran, ibu sendiri nggak boleh kasih Quran. Insya Allah, ya kan? Di sebagian budaya, hari-hari terakhir penghujung Ramadan jelang Idul Fitri, bukan malah makin semangat taraweh, tapi beralih sibuk bikin kue. Ada kan? Sibuk masak, sibuk macam-macam. Si anak birrul walidain, dia hire orang, dia bayarin, mak, biar dibantuin mak ya, bantuin. Akhirnya si emak punya waktu buat beribadah. Jadi jangan keluar dari konteks birrul walidain. Dengan tiba-tiba aku menjadi penasehat orang tuaku, itu musibah itu. Kita mudah tergelincir, ya. Maka bersikaplah kepada orang tua sesuai dengan posisi kita masing-masing, peran kita masing-masing. Baru kalau kita ke anak kita, tugasnya menasihati, mendidik, membimbing, mentarbiyah. Tapi kalau tugas anak terhadap orang tua, birrul walidain, berbuat baik. Kelas, kita masuk ke dalil yang pertama. An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan apapun. Ayatnya diawali dengan perintah tauhid. Wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ya. Jadi siapa yang mampu untuk birrul walidain? Jawabannya mereka yang bertauhid. Tanpa tauhid nggak mungkin sanggup birrul walidain. Coba, ya kan? Mana ada isu birrul walidain? Kalau memang peradaban yang katanya maju itu bisa membuat anak-anak berbakti kepada orang tuanya, harusnya rumah jompo nggak marak di negara maju, ya kan? Tapi marak sekali kan, luar biasa. Ada yang akhirnya, yang kemarin di berita di surat kabar itu, di salah satu negara maju, ternyata jumlah orang yang meninggal sendirian di rumahnya meningkat tajam. Anaknya kemana? Ya. Meninggal sendirian. Ketahuan sama petugasnya, ada yang seminggu setelahnya, ternyata udah meninggal minggu yang lalu, nggak ada yang liatin, dan seterusnya. Kita rumah jompo masih langka kan di tanah air, walaupun ada. Tapi kenapa kita ingin berbuat baik kepada orang tua? Jawabannya, karena itu perintah Allah, gitu. Iya kan? Kalau ngelihat orang tua, sebenarnya masih pengen berbuat baik nggak? Kalau perspektifnya dunia, nggak pengen. Orang tua itu beban. Kalau perspektifnya dunia, biaya, waktu, perhatian, benar nggak? Terus dapat apa? Kan udah mau meninggal. Ya. Nah, kan mereka yang nggak punya agama, nggak bertauhid, perspektifnya dunia, merugikan katanya. Ngapain? Apa untungnya buat diriku? Oh, jasanya masa lalu. Ya udah. Terus sekarang kalau aku nggak urus, merugikan? Enggak kan? Karena mereka nggak peduli soal akhirat.
Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa Allah mengawali dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi nggak mungkin ada orang sanggup berbuat baik kepada orang tua kecuali orang yang beriman kepada Allah, percaya Allah, percaya hari akhir, baru ia sanggup berbuat baik pada orang tua. Ya kan? Walaupun kita sadar bahwa kalau kita dipanjangkan umurnya, suatu hari kita akan seperti mereka. Makin panjang umurnya, makin berkurang kemampuan fisiknya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi kemampuan fisiknya. Itu terjadi kan? Kita sadar itu. Karena terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Masuk usia tertentu, fisiknya menurun. Akhirnya perlu bantuan. Penghasilan bahkan menghilang sama sekali. Ya kan? Pensiun cukup berapa sih? Itu pun kalau ada. Benar-benar bergantung ke anak. Lah si anak sedang memulai hidupnya. Dia baru berkeluarga, baru punya anak, pengen nyekolahin anak, perlu biaya, perlu waktu untuk kerja. Dia pengen menikmati kebahagiaan sama istrinya dan seterusnya dan seterusnya. Mengganggu orang tua itu aslinya. Kita harus berani mengatakan itu. Nggak bisa berpura-pura, Pak. Karena banyak suara itu di dalam hati terdalam mereka yang tidak beriman. Ribet nih. Terus mau ngapain, diurus kayak apa? Ya kan? Makin hari makin lemah, makin hari makin lemah, ketergantungannya makin besar. Luar biasa. Makanya Allah awali dengan wa'budullah wala tusyriku bi syai'. Benar, seolah-olah Allah ingin menyampaikan apa? Benar. Orang tua itu nggak akan jadi mudah lagi. Sehebat apapun upayamu untuk membantu mereka berobat, upayamu untuk menopang hidup mereka, tetap mereka makin hari makin tua, makin hari makin membebani, makin hari makin menyusahkan. Ya kan? Tapi ingat, surgamu ada pada ridho mereka. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jadi ingat Allah, maka mudah dan ringan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau nggak berat, rekan-rekan. Berat banget. Kita harus jujur dulu nih. Itu sifat manusiawi kita. Mau ngapain? Bener kan? Iya. Kan ada yang bilang ke saya gini, Pak, tapi iya ya, kenapa beda perasaan kita lah anak-anak? Dia buang air di mana-mana, ganti pampers, nangis malam hari nggak bisa tidur, ribet, minimal 3 tahun, 4 tahun nyusahin orang tuanya. Tapi kok orang tua tuh happy ya? Kenapa kalau si orang tua yang ngurus anaknya sendiri happy 3 tahun, 4 tahun terganggu, nggak bisa kemana-mana, kalau pergi ribet dan sebagainya. Sementara ngurus orang tua setahun pun itu rasanya berat banget. Kenapa? Kenapa Bapak? Apa bedanya? Karena orang tua nggak ada harapan. Lah anak diurus makin hari makin besar kan? Benar kan? Iya, nggak masalah. Makin hari makin, tadinya nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Tadinya nggak bisa berguling, jadi bisa berguling. Tadinya baru guling-guling doang, jadi bisa ngerangkak. Ada berapa bulan, jadi bisa jalan. Menyenangkan, ada progres. Coba bapak-bapak kerjanya desain mulu, produknya nggak pernah jadi. Nyebelin nggak? Nyebelin lah. Itu yang terjadi ketika kita ngurus orang tua tuh. Sakit mulu, sembuh 2 hari, besok sakit lagi. Iya kan? Makin hari makin lemes. Udahlah kadang ngomongnya banyak banget, ngeluh mulu. Segala dikomentarin, nyebelin. Harus jujur, nyebelin. Kalau sudut pandangnya dunia. Jadi kenapa kita mau ngurus orang tua kita? Murni karena kita ingin mati. Karena kita ingat Allah. Kalau ngelihat orang tua kita nggak sanggup, Pak. Mau harapan apa? Maka jujur kan ada kejadian kan? Banyak, saya ngalamin banyak, Pak. Nengokin, jenguk di rumah sakit, di ICU, di keluarganya datang. Apa kata keluarganya? Pak Ustadz, doain ya Pak Ustadz. Gimana ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya kami udah ikhlas kok. Coba. Itu sebenarnya mau bilang apa? Kenapa nggak mati aja sih? Iya nggak? Nah kata dokternya apa? Insya Allah ini masih ada harapan, berdoa. Lah dokter masih ngomong gitu. Keluarganya bilang apa?
Ustaz, kami udah sebulan di rumah sakit nggak pulang-pulang, kami udah ikhlas kok nggak apa-apa. Jadi anak-anaknya ngomong gitu, la ilaha illallah. Berat memang, lagi mana coba? Pulang kerja ke rumah sakit, ya. Berangkat kerja dari rumah sakit, nginep di rumah sakit. Anak gimana? Itu ribet, nggak ada harapan. Tapi kenapa ada orang dengan kerendahan hatinya dia tetap, pokoknya saya urus orang tua saya nih. Karena dia ingat akhirat. Nah, ada yang bilang saya, tapi ada juga saya, dia sholat gak pernah, tapi orang tuanya benar-benar diurus. Ingat warisan. Ya, ada juga itu. Ya kan? Tapi sebenarnya dia gak benar-benar ingat warisan. Kalau dia ingat warisan, dia gak akan ngurus juga, dia berharap cepat meninggal. Dia pengen apa? Hibah. Ya kan? Detik-detik terakhir, mana tahu nih, ntar dibisikin, udah tuh tanah ambil aja 2 hektar. Wih. Ya kan? Jadi ingat akhirat, ya, rekan ya, bersyukur. Karena kata Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keterlaluan, kata Nabi. Orang yang memiliki orang tua yang panjang umur, tapi dia nggak bisa masuk surga, keterlaluan. Nah, iya kan? Udah tenang aja. Ya Allah, nggak bisa ke masjid. Nggak ada yang nungguin di rumah, lagi nggak ada orang di rumah. Pengen banget ke masjid. Ngapain? Sholat Jumat. Tapi ada orang tua di rumah, nggak ada yang nungguin, gimana nih? Ya udah, nggak sholat Jumat, sholat duhur di rumah. Ya kan? Kan menggugur kan? Darurat. Udah ditinggal bisa meninggal. Akhirnya nggak kelihatan sholat jamaah ke masjid. Subuh kadang-kadang nggak kelihatan, nggak ada yang nungguin, atau asar atau isya atau kapan. Pahalanya lebih besar, ya kan? Jadi kalau ada yang nanya, bang, nggak pernah ke masjid bang? Lama nggak kelihatan ke masjid? Gua ada surga di rumah. Wih, keren nggak? Keren kan? Tapi pasti jawabannya nggak gitu, itu masalahnya. Begitu, bang, nggak pernah kelihatan ke masjid? Lagi ribut, si Aki di rumah. Ribut, coba, ya kan? Rahimahullah, hati-hati. Ya, tolak ukur keimanan. Dan setelah ke Allah, Allah kan dua, wa'budullah wa la tusyriku bisyai'in, itu kan 2 hal. Nyembah hanya Allah, bertuhan hanya Allah. Udah, tolak ukurnya kita udah berhasil nih nyembah Allah, udah berhasil bertauhid kepada Allah. Tolak ukurnya langsung harus berhasil birrul walidain, sama orang tua gimana, ya kan? Jadi nggak usah lah ngaku-ngaku ustaz kalau nggak mau ngurus orang tua, ngaku-ngaku orang alim, orang soleh kalau nggak peduli sama orang tua, nggak ada guna. Karena aslinya kita hidup pengen masuk surga, ya kan? Ada orang kan, Pak, saya Pak kan aktivis nih, sibuk nih saya nih, masa saya urus orang tua saya? Lah, aktivis ngapain? Pengen masuk surga atau pengen ngapain? Surga kan? Nah itu ada surga di rumahnya. Ngomong aja ke temannya, sorry ya, sekarang orang tua di rumah nih harus diurusin. Surga di rumah. Saya nggak perlu ikut kegiatan macam-macam, urus orang tua aja. Masya Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kelas. Nah, sekarang masalah nih. Apa masalahnya? Ini berlaku untuk laki perempuan atau laki doang? Ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau laki-laki unlimited, sampai kapan? Sampai dia meninggal. Kita nih sampai kita mati. Bukan sampai orang tua meninggal, karena orang tua udah meninggal pun masih bisa berbuat baik. Iya kan? Dalam hadis Nabi kan? Ada sahabat datang, Rasulullah, meninggal orang tuaku. Aku ingin bersedekah. Sedekah atas nama orang tuamu. Aku nggak sempat berbuat baik ketika beliau hidup. Berarti orang tua udah meninggal pun kita masih bisa berbuat baik. Sering-sering sedekah atas nama emak. Antum, teman antum pasti senang. Coy, makan siang gua bayar coy. Wih, Masya Allah, pahalanya buat mak gua. Wah, ya kan? Besok teman antum nanya lagi, mak lu nggak perlu pahala. Iya kan? Masya Allah. Ya
Jangan ragu-ragu, nggak usah ribet-ribet, nggak usah bikin hajatan gede-gede, nggak usah. Makan siang aja temen aja, atau ntar pulang malam kan, temen, kita makan dulu yuk. Wih, seneng dong teman-teman semuanya kan. Ini kok tumben nih, pengen ngirim pahala buat emak, masya Allah. Apalagi kata Nabi SAW, 5, doakan, mohonkan ampun kepada Allah, laksanakan cita-cita baiknya, tetap dekat dengan saudara sedarahnya, paman, bibi, sepupu, ponakan dari orang tua. Dan yang terakhir, tetap baik sama teman-temannya. 5 hal. Berarti selama kita bernyawa, walaupun orang tua udah meninggal, kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi untuk anak laki-laki, kapan baru berakhir tanggung jawab, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Ketika sudah meninggal, baru kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Belum lagi doa dan sebagainya. Ya, bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan limited, terbatas masanya, selama dia belum nikah. Ya. Begitu dia nikah, dia urusannya suaminya, bukan lagi orang tuanya. Dia harus, kalau bahasa kita dalam tanda kutip, mati-matian demi suaminya. Udah nggak lagi urusan orang tua. Maka anak perempuan itu kalau dalam bahasa Quran, dalam bahasa Islam, dia nggak menikah. Anak perempuan nggak nikah, dia dinikahkan. Yang menikah siapa? Anak laki. Nikah sendiri. Benar kan? Kita kalau nikah perlu wali nggak? Perlu nggak? Laki-laki perlu wali nggak? Antum gimana sih? Nggak perlu dong. Hah? Lah yang udah nikah juga nggak ngerti, diam aja gimana sih? Ngapain laki-laki pakai wali? Gimana sih? La ilaha illallah. Antum jangan ragu-ragu lah. Kita laki-laki menikah aja. Masa mau menikah? Ya, aku menikah. Ayah setuju nggak? La ilaha illallah, nggak gitulah. Laki-laki itu menikah, perempuan dinikahkan. La nikaha illa biwaliyin, itu maksudnya untuk perempuan. Perempuan itu tidak sah nikahnya kecuali dengan wali, karena dia nggak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang nikahkan walinya. Nah itu simbolisasi apa? Serah terima, ya kan? Aku serahkan anak gadisku untukmu, wahai pemuda, dengan mahar sekian. Dijawab sama pemuda itu, aku terima penyerahan darimu, wahai bapak. Aku yang akan urus anakmu. Itu esensi dari akad itu. Kan diserahin. Masa udah diserahin terus dia tetap harus ngurus orang tua? Oh, udah selesai. Loh, kok begitu? Karena perempuan itu lemah. Perempuan itu bukan objek untuk diberi beban. Perempuan itu objek untuk disayang, dilindungi, diproteksi. Jangan dibalik-balik. Ini giliran anak perempuan pontang-panting, ngurus suami iya, ngurus anak iya, ngurus emak iya, ngurus ayah iya, cepat mati dia, suaminya menikah lagi. Ya kan? Yang kita tuh bebannya harus banyak karena kita kuat. Laki-laki itu kuat, rijal. Maka begitu kita tadinya belum nikah nih ya kan? Nikah. Tadinya tanggung jawab, ngurus, berbuat baik sama kedua orang tua. Sama siapa lagi? Saudara kandung, kakak sama adik. Nikah, nambah bukan pindah. Nambah juga harus ngurus istri. Jadi bukan ngomong ke kakaknya perlu bantuan, "Dek, tolong kakak ya, Dek ya." "Ah, Kak, sorry Kak, aku kan udah punya istri." Itu bukan tipe anak laki. Anak laki nggak gitu, dia bisa, dia hebat. Istri keurus, kakak juga dibantu. Dalam satu hari, ayah nelpon, emak nelpon, kakak nelpon, adik nelpon, istri nelpon, anak nelpon. Laki-laki yang hebat, dia selesaikan itu semua sebaik-baiknya. Bukan bunuh diri, bukan. Tapi diselesaikan masalahnya. Ya, itu laki-laki. Maka nggak gampang jadi laki-laki, rekan-rekan. Jangan dipikir gampang. Antum itu beban kita berat banget. Ya.
Maka bapak-bapak yang sudah nikah, sudah punya anak, kalau punya anak laki-laki, Pak, dididik biar jadi laki-laki, jangan jadi perempuan. Dia harus kuat ilmunya, kuat wawasannya, kuat fisiknya, termasuk kuat perasaannya. Nggak boleh anak laki-laki baper. Didik dia, biar dia kuat. Ini dikit-dikit nangis. La ilaha illallah. Nangis sama Allah nggak apa-apa. Air mata yang menetes karena cinta kepada Allah itu adalah bukti iman. Tapi air mata yang menetes karena nggak dibeliin motor itu beda lagi ceritanya. Ya, kelas. Jadi ya bapak-bapak ya, sampaikan ke pelan-pelan, tapi Pak yang udah punya istri, Pak, didik istrinya pelan-pelan. Bu, ya, bilang pakai bahasa sayang lah. Kamu kan udah dikasih ke aku. Udah kamu ngurus aku aja. Kalau aku ridho, kamu masuk surga. Wih, keren gak? Ya, ngomong gitu pakai peci, Pak. Jangan nggak pakai peci, nggak didengerin sama istri. Pakai peci. Habis sholat, ya nggak? Wajah basah sama wudhu. Itu istri langsung, wih, ini kayaknya suami salah makan nih kan. Insya Allah. Ya, dan bapak-bapak yang punya anak perempuan perlu juga dididik dari sekarang. Kasih tahu, suruh dia sabar, nak. Nanti kalau kamu sudah nikah, kamu sudah lepas dari ayah dan ibu. Urusanmu ke suamimu. Dan itu idealnya diucapkan. Ini sekarang Bapak suka hadir acara akad nikah kan? Yang pengantinnya diumpetin, ada gak? Yang pakai nangis-nangis itu. Ya, kan orang ayahnya ngomong, nah bertahun-tahun ayah membesarkanmu. Ada gitu-gitu kan? Ada kan? Ini saya suka nunggu. Nggak ada tuh kata-kata, nah kamu sudah akan ayah nikahkan dengan calon suamimu. Setelah akad nikah nanti kamu menjadi milik suamimu. Berbaktilah kepada ia. Gak apa-apa, gak usah terlalu pusing tentang ayah dan ibu. Itu kata-kata itu nggak ada. Jadi penyerahan itu benar-benar simbolis saja. Simbolis. Nggak penyerahan yang aktual dan faktual. Nggak terjadi itu. Masyarakat kita sekarang hidup dalam fenomena unik ini. Lebih parah lagi apa? Kebalik malah. Kebalik. Itu terjadi, Pak. Kita nggak bicara budaya-budaya tertentu. Nyaris terjadi di seluruh Nusantara. Tiba-tiba anak perempuan yang tadinya udah diserahkan oleh ayahnya, malah begitu setelah saya nikah, dia ditanyain mulu, ya Allah kamu lupa ya sama ayah ibu, itu rumah udah mau rubuh, gak dibetulin, rumah-rumah dia harus urus. Masya Allah, itu kacau bener itu merusak tatanan keluarga. Ya, jadi kita harus paham betul, kalau yang anak laki sampai meninggal, anak perempuan hanya sampai menikah. Setelah menikah, karena mereka terbatas kemampuannya, mereka makhluk lembut, makhluk halus yang harus dilindungi, disayangi, maka mereka beralih tanggung jawabnya menjadi mengurusi suaminya, bukan lagi mengurusi orang tuanya. Tamam? Berikutnya, baru setelah itu wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba dan seterusnya. Ya. Itu tinggal diurut saja, kan bisa baca surah An-Nisa ayat 36. Berikutnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling bertanya tentang rahim. Rahim. Jadi itu makhluk ada pada perempuan dan dia ada di singgasana Allah, di arsy. Rahim. Man wasalani wasalahullah. Kata rahim gitu kan? Yang menyambungku ya disambung oleh Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Yang memutusku ya diputus oleh Allah. Koneksi kita dengan rahim yang paling dekat adalah rahim ibu kita. Maka jangan sampai masalah sama ibu. Ya, harus sayang. Jangan sampai benci ibu, marah sama ibu, jangan. Jadi kalau lihat sikap orang tua, apalagi ibu yang mungkin nggak sesuai dengan kita, pola pikir kita, gaya kita, mengerti saja, berusaha ngerti, ya udah, oh ibu gitu ya, ibu orangnya begitu, udah, ya nggak perlu dibahas ibu kenapa sih kayak gitu, jangan. Kita lahir dari rahimnya juga, dari rahimnya, kita harusnya apa? Kan dari darahnya, dari rahimnya, harusnya seirama, benar nggak? Iya kan?
Sumber, kita lahir dari sumbernya, kita lahir dari ibu kita. Tapi tiba-tiba begitu kita beranjak dewasa, kitanya berubah. Jadi yang berubah ibu atau kita sebenarnya? Hah? Kita yang berubah kan? Iya kan? Kalau kita ngomong, ibu kenapa sih begitu? Itu sebenarnya ngomong siapa harusnya? Ibu kita kan? Ibu yang harusnya ngomong ke anaknya. Ini anak gimana sih? Kan lahir dari rahim saya, kok dia beda sama saya? Harusnya yang ngomong emak. Ini yang ngomong malah kita, anaknya. Ini emak kenapa? Itu yang gak waras siapa? Kita yang gak waras kan? Iya gimana sih? Emang emak lahir dari kita? Enggak. Ngapain nanya emak? Emak nanya anaknya. Ini gimana ya? Aku rajin ngaji, anakku gak pernah ngaji. Padahal lahir dari rahimku, yang boleh nanya gitu emak kita, bukan kita. Ya, rekan-rekan hati-hati ya. Ini terjadi, Pak. Khususnya yang udah dewasa nih. Antum yang udah umurnya di atas 40 atau mungkin ada yang udah mau 50, hati-hati. Jangan pernah merasa lebih keren dari orang tua kita. Jangan. Kita tuh lahir dari rahim emak. Kita bisa keren gini itu karena rahimnya dia itu, rahim emak. Maka kalau emak aneh, berarti kita yang aneh, bukan emak. Gimana sih? Jangan dibalik. Ya, ini kenapa saya jadi pikirannya kayak gak kayak emak ya? Aneh pikiran saya. Minta maaf lagi. Bagus kan? Maaf ya mak ya. Mungkin karena lama gak deket sama emak, tinggalnya beda rumah, temennya entah siapa, jadi pikiran saya jadi begini, mak. Maafin ya. Kata mak, maaf gitu kan. Tapi enggak lah, orang tua kita kan baik. Diminta maaf malah dia sedih, dia bilang apaan sih? Udah mau minta maaf. Pasti begitu orang tua. Jangan pernah nganggap aneh orang tua. Ya, yang aneh itu kita, bukan orang tua. Berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Ar-Ra'd ayat 21. Orang baik itu orang yang menyambung apa yang diperintahkan untuk disambung. Masya Allah. Agama itu, Quran, ada perintah untuk menyambung, ada perintah untuk memutus. Ada. Putus hubungan kita dengan setan. Putus hubungan kita dengan musuh-musuh Allah. Putus hubungan kita dengan segala praktek maksiat. Kan disuruh putus kan? Istanibu itu apa? Menjauh. Menjauh, ya putus lah. Tapi ada yang diperintahkan untuk disambung. Pertanyaannya, ngapain sih ada perintah untuk disambung? Kan serahim. Artinya apa? Allah Maha tahu. Walaupun satu rahim, kita berpotensi besar untuk terputus. Makanya perintahnya langsung sambung apa yang diperintahkan untuk disambung. Masya Allah. Maka jangan kepedean. Ya kan? Jangan kepedean. Terus sambung. Peduli amat. Sama sambung. Ini perintah sambung nih. Apa ya saya kasih contoh? Tali misalnya. Jenis talinya beda. Tapi instruksinya pokoknya sambung aja. Pak, ini beda pak. Yang satu terbuat dari baja. Yang satu terbuat dari apa misalnya? Rumput. Gimana mau pokoknya tugasmu sambung. Sambung kan? Sambung aja udah, biarin aja. Dan itu juga sama. Kita tiba-tiba merasa udah beda aja dari orang tua. Coba aja lihat. Sebagian anak-anak yang sudah hebat itu, mereka dengan tidak sungkan-sungkannya mengatakan, orang tua saya susah. Kelamaan di kampung. Ini ngatain orang tua aja. Ngaji gak jelas. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Apaan tuh? Wih, dia yang ngomong anak. La ilaha illallah. Ya kan? Tiba-tiba kita merasa beda dari orang tua kita dan kita merasa berhak untuk memutus. Jangan. Perintahnya sambungnya sambung aja terus. Peduli amat. Pokoknya ini saudara saya. Mau contoh? Rasulullah SAW. Coba. Kurang apa Abu Lahab? Paman kan Abu Lahab, Abu Jahal paman juga. Abu Jahal pernah nipukin Nabi sampai berdarah di kepalanya, dipukulin kepala Nabi. Yang peristiwa itu menjadi salah satu penyebab Umar masuk Islam. Hamzah masuk Islam. Paman Nabi yang lainnya. Abu Lahab, Nabi lagi dakwah, dia tiba-tiba ngomong tabbalaka Muhammad. Lah ponakannya sendiri dikatain mampus. Mampus engkau Muhammad. Masya Allah. Pertanyaannya, Nabi ngebales kan? Lagi dipukul sama, katanya tuh dipukul pakai pedang di kepalanya, berdarah. Itu di sekitaran Safa Marwah itu.
Kan terus lewat Hamzah nanya, kenapa Muhammad kepalamu berdarah? Diam aja Nabi, nggak mau ngomong, lah paman sendiri. Segitunya nggak boleh diputus silaturahim itu. Diam aja Nabi. Nah, Hamzah nanya sama ada ibu-ibu dekat situ, ngelihat kata si ibu itu tadi tuh Abu Jahal, marah sekali Hamzah. Tekuk disamperin Abu Jahal ke Ka'bah, kata Hamzah apa? Hamzah, saya habisi Anda. Saya Islam sekarang. Padahal dia belum Islam sebelumnya. Jauh, ya kan? Jadi rahimahullah dikatain tabban laka Muhammad sama Abu Lahab. Nabi ngebales gak? Enggak, Nabi diam. Yang balas Allah. Turunkan surat tabbat yada abi lahabi wa tab. Masya. Ya, maka sambung terlebih sama orang tua, jangan sampai putus. Jadi bukan orang tua yang nelpon kita lah, iya kan? Tapi kita yang nelpon orang tua. Jangan sampai kalau bisa, Pak, kalau bisa jangan sampai orang tua sempet ngomong, nak kapan pulang nengok ibu. Jangan sampai begitulah. Ya, yang terbaik itu apa? Nak kamu kok kesini mulu sih? Kasihan istrimu, itu baru keren. Jangan terlalu sering kesini, itu baru keren. Ini enggak, maknya udah nangis, kapan nak kesini? Ya, insyaallah ya, Pak. Kasih jadwal lah. Kita kerja punya jadwal kan? Bikin jadwal, Pak. Kalau jauh sekali orang tuanya, Pak, 3 bulan sekali. Jangan nunggu setahun sekali lah. Jangan nunggu setahun sekali. Kangen itu paling lama 4 bulan. Orang jihad tuh kan, kenapa 4 bulan harus balik? Karena kalau enggak ketahan kangennya. Mak kita juga sama, orang tua juga sama. Kalau memang masih ada orang tua, jangan nunggu setahun, 4 bulan pulang, ketemu 2 hari. Ya, insyaallah. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tuanya bermasalah secara iman? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk syirik, mengajakmu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu persis, kamu ragu-ragu, ini gimana sih, ini apaan, ini praktek apa, ini Allah ridho enggak? Fala tuti'huma, jangan dituruti. Dalam ayat yang lain, jangan turuti dan sampaikan dengan kalimat yang baik. Ya, jadi coba ini yang repot. Perintah berbuat baik ternyata tidak berarti perintah untuk nurut. Luar biasa kan? Iya. Keliru kalau orang berpikir berbuat baik itu adalah nurut. Kalau berbuat baik itu adalah nurut, maka ayat itu bunyinya tidak ati Allah wa Rasul wa ati Rasul, tapi bunyinya ati Allah wa ati Rasul wa al-walidain. Ada nggak satu ayat saja dalam Al-Quran yang bunyinya perintah taat kepada kedua orang tua? Ada nggak? Nggak ada kan? Hadis? Nggak ada. Perintahnya bir. Bukan bir mabuk ya. Bir, al-bir, berbuat baik. Artinya apa? Kalau memang menuruti orang tua itu adalah bagian dari berbuat baik, berbuat baik loh ya, bukan berbuat salah, maka lakukan, silakan. Kalau menuruti orang tua itu bagian dari berbuat salah, maka jangan lakukan, karena perintahnya berbuat baik, albir, jelas. Ya, itu penting sekali. Rahimakumullah. Hari ini itu terjadi. Tiba-tiba orang tua dituruti untuk sesuatu yang tidak baik. Mau contoh? Itu yang terjadi biasanya, nggak tahu saya kalau anak laki-laki ya, kadang-kadang terjadi untuk yang perempuan. Dia udah nikah nih misalnya, orang tuanya bilang apa? Itu ngapain sih kamu, suamimu tuh nggak bener. Weh, itu perintah buruk dari orang tua. Jadi nggak perlu nunggu orang tua ngajak syirik, harus selektif memilih aksi berbuat baik kepada kedua orang tua, harus selektif. Enggak, pokoknya apa kata ibu, apa kata bapak, enggak.
Mereka bukan Tuhan, mereka bukan Nabi. Bagaimana kalau kata mereka, nah, udah sholat subuh nak, udah mak, udah sekarang sholat subuh lagi. Loh kan udah mak, sekarang sholat subuh buat mak gak sanggup sholat. Dilakuin? Ya enggak lah, ya kan? Jadi nggak mesti makna syirik di sini. Tiba-tiba mak kita ngajak kita nyembah apa gitu, nggak mesti begitu. Ya. Maka kenapa dari awal tidak ada kata-kata turuti orang tuamu, nggak ada. Tapi ketika orang tuamu nyuruh sesuatu yang engkau tidak ada ilmu tentang itu, engkau tidak paham betul, engkau ragu-ragu, atau nyuruh sesuatu yang itu bermasalah untuk agama, maka jangan turuti. Berarti jangan menuruti di situ bagian dari birrul walidain. Iya kan? Apa penjelasannya? Yang tadi aja contoh tadi. Nah, sholat lagi 2 rakaat sholat subuh. Mak capek banget, gak sanggup bangun. Kalau kita turuti si anak nurut, apa yang terjadi? Dosanya ke siapa? Anak plus orang tua juga dosa kan? Jadi ketika kita nggak nurut keinginannya yang salah itu sama saja kita menjaga agar orang tua kita selamat di akhirat. Nah itulah birrul walidain yang sesungguhnya. Ya. Hanya yang paling berat adalah mengendalikan lisan dan sikap. Ya. Nah, kalau sholat subuh lagi 2 rakaat, astagfirullahaladzim. Ibu ya, dari mana sih belajarnya? Nah, itu durhaka itu. Bukan durhaka karena kita nggak nurut, bukan. Tapi karena gaya bicara kita ke orang tua. Kendalikan gaya bicara terhadap orang tua. Misalnya sholat lagi subuh 2 rakaat, datang dekati peluk ibu. Bisa kok, ayo. Aku pernah belajar. Ibu kan nggak kuat bangun, ibu nggak kuat wudhu, bisa aku bantu ya, ibu bisa tayamum. Ibu insya Allah disayang Allah. Allah pengen ibu sendiri langsung yang sholat. Ayo aku bantu ibu tayamum. Ibu nggak sanggup bangun, nah ya udah aku tayamumkan ibu. Sekarang ibu rebahan aja sambil tiduran. Ibu nggak sanggup angkat tangan, lemes banget. Ibu pakai isyarat mata ibu aja. Ibu nggak sanggup baca, aku di sebelah ibu, aku bacain ya doanya. Allahu Akbar. Birrul walidain. Ibunya nggak berdosa, malah dapat pahala. Jadi yang paling sering masalah itu berawal dari lisan, bukan perbuatannya, lisan. Si anak gagal mengendalikan lisan, si anak lupa bahwa yang ada di depannya itu tetap saja orang tuanya, walaupun hari ini dia sudah beranjak dewasa. Bahkan kalau perlu dia udah punya cucu, tapi kalau memang masih ada orang tua ya tetap aja itu orang tuanya. Ya. Kelas, kita lanjut. Ini sampai jam berapa nih? Maghrib jam berapa? Nah, terakhir ya, dalil terakhir hari ini yang harus dikendalikan. Pertama, fala taqul lahuma uffin. Masih ayat Al-Isra 23-24. Jangan bilang ya. Apa? Gak kedengeran kan? Itu nggak boleh. Pokoknya bunyi apapun, ekspresi kebencian itu nggak boleh bunyi. Kalau tiba-tiba benci sama orang tua, pergi aja, pergi dulu, ngumpet, wudhu. Jangan diekspresikan dengan suara, apalagi dengan sikap. Kalau nggak boleh, nendang boleh nggak? Kan orang itu bilang gitu kan, Ustadz yang nggak boleh kan bilang nendang nggak apa-apa. Gimana sih? Aja nggak boleh. Kalau bunyi doang nggak boleh, apalagi sikap. Ya, menjauh, wudhu, istighfar. Kalau lagi marah.
Kelas, coba. Itu yang pertama tuh. Yang pertama sederhana sekali. Dosa langsung. Ya. Yang kedua, fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Apa tuh tanhar? Dikencengin. Tadinya baik-baik duduk di sebelah maknya. Mak, bagi duit dong mak. Kata si mak, emang gaji nggak cukup? Ya nggak cukup lah mak. Habis. Mak nggak ada duit. Habis buat kakak kemarin. Buat kakak, kenceng suaranya. Langsung durhaka. Gitu doang udah durhaka. Atau lebih sederhana lagi. Mak, bagi duit mak. Kan mak agak budek kan orang tua kan. Apaan? Duit mak. Langsung durhaka. Tanhar itu nahar. Nahar, siang. Bahasa Arab, siang itu nahar, siang, terang benderang, dikencengin maksudnya suaranya. Malah tanhar rumah, jangan dikencengin. Pelan aja. Mak, bagi duit mak. Apa? Makin pelan. Duit mak. Itu harusnya baru nggak durhaka. Nanya lagi, apa? Ambil kertas tulis, duit nih mak. Bacain mak, jangan marah-marah. Ya, ribet kan sama orang tua, luar biasa kan? Iya, segitu doang udah durhaka tuh. Gak boleh mencengin ke orang tua. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Gak boleh diem. Masya Allah, gak boleh diem. Harus mengucapkan kata-kata yang mulia. Jadi ngediemin orang tua itu durhaka. Ya. Tadi marah kan? Harus cepat selesainya. Benci, marah misalnya, langsung wudhu apa. Jadi kalau pulang kerja, assalamualaikum, mak sehat, mak udah makan. Ya, harus, itu harus, nggak boleh diem. Karena perintahnya qul lahuma, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Nggak ada satupun dalam ayat 2 ayat ini atau dalam ayat-ayat yang lain perintah berbuat baik itu bermakna diem aja sama orang tua. Nggak ada. Sekarang kita suka dengar nasihat gitu kan, udahlah kalau sama orang tua diam aja, nggak usah banyak ngomong. Durhaka malah ngediemin orang tua. Diajak ngomong, mak sehat, bapak sehat, udah makan. Ini mau kemana? Pengennya mau makan apa? Masya Allah. Kelas. Berikutnya, wahfid lahuma yang keempat, janahadzulli minar rahmati. Turunkan sayap. Kita kan nggak bisa sayap. Apa tuh maksudnya? Bahasa kiasan untuk kesombongan diri, kegagahan diri. Rekan-rekan bisa jadi di sini udah levelnya udah tinggi, mungkin di masyarakat levelnya udah tinggi. Jangan lupa begitu sampai depan orang tua, tanggalkan semua atribut-atribut itu. Jadilah hanya sebagai seorang anak. Jadilah hanya sebagai seorang anak. Ya. Ini ya saya pengen sampaikan Pak, kalau sampai orang tua kita Pak, dia ngomong apa ke orang, dia ngomong Pak, saya nggak enak sama anak saya yang itu, dia kan sibuk, dia kan pejabat, itu udah habis kita Pak, udah di mukadimah durhaka kita. Kalau sampai orang tua yang sungkan sama anak itu udah musibah. Gimana sih? Kebalik. Jangan sampai itu terjadi. Orang tua kita harusnya nganggap kita tetap anak. Dia nggak usah urus jabatan kita, kedudukan kita, dia nggak perlu lihat itu, dia cukup lihat kita anak, toh ini anak saya nih, selesai. Tapi tiba-tiba orang tuanya malah yang pengertian, jangan, dia kan sibuk, dia pejabat. Wih, itu kebalik namanya, nggak rendah sayapnya. Ya, oh Pak, kan biasanya begitu, seiring dengan bertambahnya umur, bertambahnya kedudukan, nggak ada lagi yang mau dikorbankan untuk orang tua kecuali fulus, stop. Waktu, maaf ya, aku sibuk. Perhatian, nggak ada. Semua, pokoknya fulus. Ibu perlu berapa? Cukup nggak? Ya Allah, udah kayak dia transfer ke anaknya. Ada lagi parah lagi, dia transfer duitnya, itu dia tanya ke orang tuanya, Mak, itu cukup ya Mak ya? Jangan duit mulu. Ini gimana sih? La ilaha illallah, itu kejadian itu Pak. Kejadian. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yang kelima dan terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah. Baru yang terakhir berdoa. Ya
Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua mereka mendidikku di masa kecil. Nah, jadi yang harus diingat apa? Pendidikannya, bukan makanannya. Ya, rekan-rekan, keren banget Allah itu. Islam itu, Quran itu keren banget. Coba, apa yang harus kita kenang tentang orang tua kita ketika kita berdoa? Pendidikannya. Kalau makan, bisa jadi ada teman kita makan lebih banyak, orang tuanya lebih banyak duitnya. Pakaian, bisa jadi teman kita lebih bagus pakaiannya. Tapi pendidikan, itu jasa luar biasa dari orang tua. Alhamdulillah, emak suka ngingetin. Ya kan, ibu-ibu biasanya nggak mau diem kan? Maka hati-hati antum sebagai suami jangan suka ngomong ke istri, Bu, diem Bu, ngomong mulu, jangan gitu. Nanti anak kita nggak punya kenangan tentang pendidikan. Biarin aja dia denger maknya gitu, diulang-ulang beribu kali ngomong. Biar dia begitu besarnya keingat, ya Allah, untung dulu emak selalu teriak suruh aku sholat. Ya kan? Itu kenangan paling indah. Itu yang bikin kita pengen berdoa pada Allah SWT. Dan ini juga menjadi peringatan buat kita Bapak. Apa peringatan apa? Hati-hati, jasa terbaik kita untuk anak bukan makan, bukan pakaian, bukan apa lagi? Bukan minum, bukan uang, tapi pendidikan. Rabbayani, tarbiyah. Itu jasa terbesar orang tua itu. Maka jangan sampai si anak nggak pernah menikmati dididik langsung oleh orang tuanya. Jadilah orang tua hebat, berilmu banyak, dan punya waktu cukup untuk selalu sempat mendidik anak-anaknya. Keren sekali Pak, bayangkan. Anakku pertama sekali kenal sholat subuh dari ayahnya. Pertama sekali bisa baca huruf hijaiyah dari ayahnya. Pertama sekali bisa dari ayah. Masya Allah. Semoga Allah ridho dengan kita semua. Semoga orang tua kita selalu dijaga Allah. Yang sudah meninggal, Allah ampuni salah-salah mereka. Allah lipat gandakan pahalanya. Yang masih ada, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak-anak yang benar-benar berbakti, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian kajian pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.